Siapa dia? Sepertinya dia biksu pencari kitab suci dari dinasti Tang. Lihat lehernya. Kakek! Rama Hidayat datang. Benar-benar Rama Hidayat. Kamu yakin lihat jelas? Ya, sudah jelas. Rama Hidayat ini pasti dia. Agak aneh. Bagus. Rama Hidayat datang sendiri. Kalau makan daging Rama Hidayat, bisa menyembuhkan segala penyakit. Penyakitku pasti sembuh. Maaf mengganggu, dermawan tua. Biksu ini datang dari negeri Tang Timur, menuju barat suci untuk bersujud pada Buddha dan mencari kitab suci. Hari sudah gelap. Bolehkah menginap semalam? Apakah tersedia tempat? Tersedia. Silakan masuk Tetua Hidayat. Cepat masuk. Diam saja ngapain? Bawa kuda ke halaman belakang. Kasih pakan kuda yang terbaik. Oh. Rama Hidayat ini manusia atau hantu? Seram sekali. Tunggu sebentar, Tetua Hidayat. Saya akan segera membawakan makanan. Terima kasih, dermawan tua. Laras, keluarlah, sediakan teh untuk Tetua Hidayat. Aku susah payah menantikan kedatangan Rama Hidayat. Kalau kamu berani merusak urusanku, aku bunuh kau. Pergi, sediakan teh. Layani dengan baik. Jangan buru-buru, Tetua Hidayat. Saya akan segera membuatkan dia. Cuma manusia rendahan berani ingin makan daging Rama Hidayat? Lucu sekali. Kamu bisa bicara? Tangan siapa itu? Benda di lehernya? Apa aku salah lihat? Dermawan, silakan ganti baju dulu. Kau bisa bicara? Rama Hidayat adalah orang baik hasil 10 kehidupan bertapa. Dia punya tubuh emas pelindung. Senjata biasa sama sekali tak bisa melukainya. Untuk membunuhnya, hanya bisa dengan membuatnya melanggar pantangan. Babi, kakek siluman babi. Kumohon tolong jelaskan lagi. Apa itu melanggar pantangan? Bodoh! Yaitu membuat Rama Hidayat melanggar pantangan membunuh dan pantangan syahwat. Suruh dia minum arak mesum dan berbohong. Kakek siluman babi, aku akan segera cari cara untuk membuat Rama Hidayat melanggar pantangan. Jangan marah, kakek. Laras. Dasar gadis kurang ajar, berani memperlambat Tetua Hidayat. Tetua Hidayat, cucuku ini belum paham sopan santun, harap dimaklumi. Silakan cicipi masakanku. Apakah cocok dengan selera Anda?
Dermawan tua, hidangan ini mengandung arak, biksu ini tidak bisa memakannya. Biksu busuk. Sejak awal tubuhku memang tidak sehat, tak punya sisa umur panjang. Akhirnya Rama Hidayat datang, tapi tak ada cara untuk menangkapnya. Tetua Hidayat, di toko sudah tidak ada hidangan lain. Bagaimana kalau Anda makankan saja ini? Lebih baik daripada terbuang percuma. Dermawan tua, kulihat keningmu diselimuti sial. Umurmu tak lama lagi. Biksu busuk, lu ngomong apa? Gue sehat kok. Nggak bakal mati. Dermawan tua, gue ada cara bisa obatin penyakitmu, nambah umur 20 tahun. Cara apa? Cari satu babi hitam yang bisa ngomong. Potong hidungnya, makan. Nggak sampai 3 hari, penyakitmu pasti sembuh. Rama Hidayat, di dunia ini mana ada babi hitam bisa ngomong? Jangan susah-susahin kami. Kamu cepat pergi. Mohon. Babi itu binatang. Binatang takut pisau berdarah. Paling bagus pisau berlumur darah monyet. Dermawan tua, hari udah sore. Aku mau numpang menginap, minta izin. Rama Hidayat, kamu nggak bisa tinggal di sini. Kamu pergi. Turun gunung sejam, ada kota kecil. Sana ada losmen. Lu mau mati, ya? Rama Hidayat, maafkan, si gadis ini kurang ajar. Mau menginap, rumah kami banyak kamar. Aku antar ke lantai 2. Aku susah-susah nangguin Rama Hidayat datang. Kalau berani usir dia, aku habisin nyawamu. Kakek, Rama Hidayat ini aneh. Di lehernya ada lingkaran, jahitan rapat-rapat, kayak kepalanya dijahit di leher. Lebih baik suruh dia pergi. Tadi kalian nggak ada, hanya aku sama Rama Hidayat di sini. Tangannya dingin banget, sedingin mayat. Jalannya juga tanpa suara. Sama sekali nggak mirip orang hidup. Kamu ngerti apa? Rama Hidayat itu orang suci sabar 10 hidup. Beda sama kita orang biasa. Asal bisa makan, sepotong dagingnya, bisa hidup abadi. Ngurusin dia hidup apa mati buat apa? Bahkan kalau dia mayat, gue tetap kunyah tulangnya. Kakek, nggak kecium? Bau di tubuhnya, kayak yang sudah mati lama. Mau makan dagingnya? Diam. Gue tinggal hitungan hari. Kamu tahu nggak? Bukan cuma baunya, bertubuh ulat sekalipun, gue tetap makan. Kakek, dengarkan aku sekali aja. Orang itu, benda itu, bukan Rama Hidayat. Baunya, dari balik tirai aja gue cium. Suruh dia cepat pergi. Gue mau mati. Beneran atau palsu, gue nggak peduli. Kamu ke kota sekarang, cari 2 gadis cantik. Jangan sampai orang desa tahu. Aku berangkat. Bagas, jauhi Rama Hidayat. Dia bukan manusia. Jangan sampai mendekat, dengar? Siap, Kak. Hati-hati di jalan. Sebentar lagi, nggak lama lagi, Gimana? Rama Hidayat sudah dibasmi? tidak ada. Ia tidak makan hidangan berarak. Tunggu.
Cepat cari cara lain. Kalau Hidayat tak bisa dihabisi, akan kumakan kau. Kakek babi hitam, aku janji lenyapkan Hidayat. Jangan marah. Aku lapar. Cepat ambil makanan Laya. Laki tua, lempar cucumu ke sini. Lama sekali aku tak makan daging. Kakek babi hitam, aku carikan kakek daging. Cucuku cuma satu. Kasihanilah, sisakan satu keturunan. Kakek babi hitam, tolong redakan amarah. Cucuku cuma satu. Hahaha. Pergi cepat. Kalau tak ada daging, kau kumakan. Si Jaya ada di rumah? Wah, kakak keempat, ada apa malam-malam begini? Si Jaya, beli daging kambing 3 jin. Masuklah. Kakak keempat, malam-malam kenapa tiba-tiba minta sebanyak ini? Ada apa? Rumahmu dapat rezeki? Si Jaya, monyetnya dijual? Tidak, monyet ini bandel. Dipukuli tak nurut. Kakak keempat, jauh dari monyetnya. Nanti dicakar. Si Jaya sebut harga. Aku mau beli monyetnya. Kakak keempat, jangan susahkan aku. Pergi cepat. Si Jaya, kau tahu kondisi burukku. Tabib di kota bilang harus minum darah monyet. Baru bisa sembuh. Jual saja monyet ini ke gue. Anggap untuk selamatkan kakak keempat. Kakak keempat, kalau kau memang mau monyet ini, harus tukar dengan ikan. Ikan apa? Ikan sungai? Ikan yang bisa berjalan. Jaya, kau mau bunuh gue? Nggak susahin kau, Kak. Memang ada ikannya. Coba kau cari lagi. Jaya Hartono, tolong aku minta. Kalau bukan karena sakit, mana bisa ke bukit tangkap monyet? Ngapain minta ke kau? Hah, Kurang sedikit daging ini, nggak cukup mengganjal perut. Cari lagi. kakek babi hitam, uang di rumah memang habis. Nggak bisa beli daging. Nggak bisa, ya rampok. Langsung curi. Kalau daging pun nggak dapat, nyawamu kuambil. Binatang sialan, ancam aku. Nanti sakitku sembuh, habis makan daging Rama Hidayat. Pertama-tama kau yang kubunuh. Kalau dapat ikan bisa jalan, bisa tukar darah monyet. Dapat darah monyet, hidung babi hitam, bisa kupotong. Sakitku sembuh. Bagas, lihat kakakmu pulang belum? Ya, kakak pulang. Nona Laras, kamu datang. Kalau bisa bikin tetua Hidayat melanggar pantangan, gua kasih kalian uang 2 kali lipat. Kalau nggak bisa, gua lempar kalian ke babi hitam.
Aduh. Pak Tua, mana laki-laki yang nggak kami taklukin? Tunggu aja deh. Iya tuh. Atau kamu mau coba dulu? Dua gadis ini brengsek banget ngerjain gue. Badan gue lagi nggak enak ya. Jangan kira gue lagi bercanda sama kamu. Kalau urusan nggak beres, gue lempar kalian ke babi. Pak Tua kok begini sih? Ya deh ya nurut sama kamu. Udah. Cepat naik ke atas. Lihat-lihat apa? Biarawan mudanya. Ganteng juga. Kak, Takut apa? Kan bukan pertama kali. Tetua, malam terasa sangat panjang. Sendiri baca mantra kan ngebosenin. Biar hamba temani. Ceritain kegembiraan di dunia manusia. tetua. Badanmu kok dingin banget? Biar hamba hangatkan. Ah, 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 ah. Dia bukan orang hidup. Wajahnya penuh bercak mayat. Siluman. Dia monster. Amitabha, Ada apa? Dia bukan orang hidup. Wajahnya penuh bercak mayat. Jangan pergi. Pak tua kalian ini gila ya. Kami nggak pergi nunggu mati. Kerjaan ini kami nggak lanjut. Aneh banget. Datang mau pergi. Jangan. Kakek, berani-beraninya kamu bunuh orang. Apa yang nggak berani? Gue udah mau mati. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Aku butuh darah monyet. Sudah larut malam begini, mana bisa cari darah monyet? Bagaimana kalau besok pagi, beli di kota kecil saja? Aku tidak bisa menunggu. Bagas mengantuk, kan?
Masuklah, tidurlah. Hmm, ah, Kak, aku lihat Rama Hidayat. Tadi dia ada di halaman belakang. Kak, Kak. Darah monyet. Ada darah monyet. Ada darah monyet. Penyakitku bisa sembuh. Ah, Kakek, kau... Bagaimana kau dapatkan monyet ini? Kenapa kaki monyet ini patah? berhasil. Hampir berhasil. Butuh lebih banyak lagi. Kakek, aku tanya kau. Monyet ini, bagaimana kau mendapatkannya? Bagaimana? Aku yang ambil. Si Jaya tidak mau kasih, ya aku ambil sendiri. Kau bunuh Jaya Hartono? Kakak keempat kau datang. Kasih monyetnya padaku. Kakak keempat, untuk apa kau mau monyet ini? Kondisimu sudah parah begini, minum darah monyet pun, hidupmu cuma tambah beberapa hari. Kasih. Kasih monyet itu padaku. Kakak keempat, kau pun tidak bisa lari lagi. Semua tidak bisa lari. Ah,
Kau bunuh Jaya Hartono? Kau bunuh orang? Dibunuh. Memangnya kenapa kalau kubunuh? Dia sendiri mau mati. Bahkan kalau aku tidak bunuh dia, dia juga sudah mati. Aku butuh darah monyet. Dengan darah monyet, penyakitku baru sembuh. Darah monyet. Ada darah monyet. Monyet. Turun sekarang. Aku cuma ambil setengah mangkok darahmu. Kalau kau kutangkap, kuras darahmu sampai habis. Dermawan tua. Terima kasih untuk tempat bermalam semalam. Biksu ini harus pergi. Tetua Hidayat. Takut kuda putihmu kelaparan, tadinya kulepaskan ke bukit belakang untuk makan rumput. Jangan buru-buru pergi. Tunggu kudanya kenyang dulu. Kalau begitu, terima kasih dermawan tua. Tetua Hidayat. Jadi biksu apa enaknya? Tak boleh makan daging, tak boleh minum arak, juga tak boleh beristri beranak, apalagi kesenangan dalam hidup. Menurutku, harusnya Anda mencicipi rasa daging dan arak, lalu kawini seorang istri cantik. Tetua Hidayat. Jadi biksu apa enaknya? Tak boleh makan daging, tak boleh minum arak, juga tak boleh beristri beranak, apalagi kesenangan dalam hidup. Menurutku, harusnya Anda mencicipi rasa daging dan arak, lalu kawini seorang istri cantik. Dharma Buddha tiada batas. Biksu ini sudah lepas dari urusan duniawi. Pak Tua, keningmu diselimuti sial. Hidupmu tak akan lama lagi. Belum ketemu juga babi hitam yang bisa bicara? Tetua Hidayat, aku tak mau mati. Tolong selamatkan aku. Babi hitam yang bisa bicara sudah kutemukan. Monyet ini juga kutemukan. Tapi darah monyet tak didapat. Bagaimana ini? Ambil bulu babi hitam, sebanyak 3 helai. Tunjukkan ke monyet. Monyet lihat bulu babi hitam, dia pasti nurut sama kamu. Gadis, jaga Tetua Hidayat. Aku cari cara ambil bulu babi hitam. Lepasin dia! Lepasin dia! Bagas, temanin aku ke bukit belakang cari kuda. Enggak, jangan. Bagas masih terlalu kecil. Dia nggak tahu jalan, nggak boleh pergi. Apa kelebihanmu? Dalam cari kitab suci ke barat, aku lebih hebat 100 kali. Ikut aku ke bukit belakang. Berapa lama lagi muter-muter? Kudaku di mana? Aku nggak tahu. Lepasin aku, tolong. Si kuda putih. Dia nggak akan pernah bangun lagi. Hanya ikut aku, baru bisa dapat kitab suci.
Pak Tua Wijaya, jangan pikir aku nggak tahu apa yang kamu mau. Nggak ngehak mana. Karena kita udah minum bareng, tentu aja udah akrab. Cuma pengen bicara 2 patah kata sama kakek siluman babi. Si, omonganmu ada benernya. Kamu penyakit lama nggak sembuh, hidupmu tinggal sebentar. Di sampingmu pun nggak ada teman dekat, pasanganmu mati muda. Aku Bima, di kediaman Wijaya ini bertahun-tahun, aku kasihan lihat kamu. Siluman babi memang punya hikmah agung. Cuma gue, Pak Tua Wijaya ini, sisa waktunya nggak banyak lagi. Minta tolong siluman babi, tunjukkan jalan selamat buat gue. Aku si babi memang punya satu cara. Tergantung kamu tulus apa nggak minta hidup. Sungguh, gue Pak Tua Wijaya 100% tulus. Kalau ada permintaan, silakan ajukan. Cucu perempuanmu itu, umurnya pas, kenapa belum dicarikan jodoh? Gimana kalau dia dikawinin sama aku si babi? Gimana pendapatmu? Cucu gue itu indah di luar saja. Kalau siluman babi suka, gue langsung panggil dia. Datang menemani siluman babi. Babi sialan, berani-beraninya mengincar Laras. Gue hidupnya tinggal beberapa hari, masih mau berlaku semena-mena. Kakek, kenapa? Kakek? Kakek? Laras, kakek baik sama kamu nggak? Baik. Kakek baik sama aku. Itu bagus. Kakek sekarang ada urusan, cuma kamu yang bisa urus. Urusan apa? Temani si babi hitam itu. Dia naksir kamu. Kamu layani dia baik-baik. Ambil kesempatan dia lengah, ambil bulunya, beberapa helai buat kakek. Kakek? Itu babi. Babi kenapa? Babi bisa selamatkan nyawa gue. Kamu tahu nggak, umur gue tinggal beberapa hari lagi? Sekarang gue butuh bulu babi. Ada bulu babi, ada darah monyet. Ada darah monyet baru bisa potong hidungnya. Ada hidungnya gue baru bisa hidup. Aku nggak mau. Kek, aku nggak mau pergi. Kalau si babi hitam mau ngapain ke kamu turuti saja. Jangan melawan. Dengarkan? Jangan melawan. Kek, aku cucumu sendiri. Kamu kan cuma perempuan. Nanti juga buat orang lain. Cuma babi hitam, dimanfaatin babi, atau sama laki-laki. Beda apa? Kalau gue nggak dapet hidung babi, gue kasih kamu ke babi. Diam saja. Diam artinya setuju. Lagi ngapain diam? Ayo,
Kek, lepaskan. Aku nggak mau. Kek, aku nggak mau. Kamu tahu nggak, umur gue tinggal beberapa hari lagi? Mau nggak mau kamu harus pergi. Kakek babi hitam, lihat siapa ku bawa. Kek, kumohon. Kumohon. Beri reaksi. Senyumlah, dengar? Hah? Kamu senyum atau tidak? Tidak! Sekarang gue lempar kamu masuk. Si cantik, sini, biar Bima lihat. Kakek babi, lihat. Gadis ini bebal. Maafkan. Aduh! Ayo, ayo masuk kamar. Bima sayang padamu. Lepaskan. Lepaskan aku. Kek. Kek, tolong. Lepas. Hahaha. Jangan. Lepaskan. Kumohon. Lepaskan aku. Jangan nangis. Tolong, kakek. Aku sayang kamu. Tolong. Tolonglah. Kumohon. Bulu babi.
Hah! Bulu babi. Dapat bulu babi. Darah monyet segera dapat. Aku akan sembuh. Kau akan celaka. Turun, monyet. Aku bunuh ini. Baik. Kau tak turun? Aku ambil sekarang babat babi hitam. Darah monyet. Darah monyet dapat. Hampir. Orang tua, kau Bangun. Ayo bangun. cari mati. Kau dapat dari mana? Hahaha. Apa maumu? Hahaha. Kau barusan. Masih mau ancam aku? Darah monyet milikku. Hidung babi juga milikku. Hai binatang! Ah!
Bagus. Sembuh. Cuma makan hidung babi hitam. Penyakitku lenyap. Hahaha. Kalau makan daging Rama Hidayat, bisa jadi dewa. Manusia rendahan. Berani ingin daging Rama Hidayat? Lelucon besar. Haha. Diam. Binatang hidup beberapa hari lagi. Setelah makan daging Rama Hidayat, aku bunuh kau. Hidungnya masih berdarah. Kalau tidak dihentikan, bisa mati. Nak tak takut padaku? Jauh dari aku. Awas gua makan lo. Andai gua masih punya garu 9 gigi. Rama Hidayat palsu itu sudah hancur lebur. Rama Hidayat itu palsu? Guruku difitnah. Terperangkap di mana, entah. Si palsu itu, supaya kami bertiga muridnya, turut sama dia. Segala cara dihabiskan. Nak, wujud aslinya cuma seekor kutu busuk. Paling takut ayam jago besar. Kalau mau dia langgar pantang bunuh, lawani dengan ayam jago. Tetua, aku turuti kata sampeyan, makan hidung babi hitam. Tapi, kok jadiku begini? Untuk sembuh total dari penyakit sial ini, Harus minum semangkuk. Sup ikan. tapi ikannya harus ikan yang bisa jalan. Lo tetua, mana ada ikan yang berkaki di dunia? Ada di daerah kota. Cepat gadis, siapkan gerobak keledai, kan ke kota, cari ikan yang jalan. Baik. Tetua Hidayat, tunggu dulu jangan pergi. Menginap di sini saja. Aku cepat kembali. Bagas, siapkan gerobaknya. Jaga Rama Hidayat. Jangan dia pergi. Dan juga monyet itu, babi hitam itu, jangan biar mereka kabur. Mengerti. Kalau Tripitaka mau pergi, kau berlutut mohon padanya. Minta ditunggu aku pulang. Dengar? Dengar.
Wujud asli Tripitaka palsu, seekor kutu busuk. Buruan lagi cepat. Ikan yang bisa jalan. Ikan berkaki bisa jalan. Tripitaka bilang ada. Pasti ada. Hei. Masuk, cari. Pak Toko, ada ikan berjalan tidak? Ikan berkaki apa itu? Ikan berkaki. Bercandakah kau? Tidak ada. Coba pikir lagi. Coba ingat-ingat lagi. Ada ikan berkaki tidak? Yang bisa jalan. Kau ini pikun ya. Tutup muka mencurigakan. Pergi sana. Jangan halangi daganganku. Keluar. Pak Toko, ada ikan berjalan tidak? Ikan bisa jalan? Aku jual ikan 30 tahun. Pertama kali dengar omongan ngawur begitu. Kalian cari masalah ya? Bukan cari masalah. Bukan begitu. Ikan berkaki maksudnya. Yang bisa jalan. Coba periksa ikannya. Mungkin ada, pergi Sinting. Tak pergi, aku panggil orang. Ada ikan berjalan tidak? Tidak ada. Ada ikan berjalan tidak? Waraskah kau? Pergi sana. Ada ikan berjalan tidak? Tidak ada. Pergi. Tolonglah. Ada ikan yang bisa berjalan? Katakan ada tidaknya. Aku cuma mau tahu ada tidaknya. Kamu sakit ya? Jauh-jauh dariku. Bau banget. Ada apa dengan kakek ini? Mukanya ditutupi kain, sangat mencurigakan. Badannya juga bau. Seperti bau daging busuk. Cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Ayo ke sungai. Kita tangkap sendiri. Aku tak percaya. Ikan yang bisa berjalan, aku tangkap sendiri bagaimana? Dasar tolol. Kakekmu dicaci maki, kamu malah diam saja. Kamu mati apa? Hah? Kakek naik gerobak? Ikan yang bisa berjalan, pasti ada. Rama Hidayat bilang, kalau ada pasti ada. Cepat cebur cari ikan. Cari ikan yang bisa berjalan. Kamu ke sana, aku ke sini cari baik-baik. Jangan lewatkan satu pun ikan. Di mana? Di mana? Tak ketemu.
Sudah ketemu belum? Tidak. Tidak. Kok bisa tidak ada? Kamu cari tidak teliti? Apa kamu malas? Apa kamu malas? Dasar kamu. Ah! Dasar sialan. Mau kamu apa? Aku kakekmu. Kamu kurang ajar. Binatang brengsek, dasar kau. Ah! Jangan. Laras. Aku kakekmu. Aku kakekmu. Aku kakekmu. Ah! Dasar orang gila kau. Dasar binatang brengsek. Aku kakekmu. Kau akan mati mengenaskan. Kau... Jangan melawan. Jangan... Jangan... Kumohon. Laras. Kumohon. Aku kakekmu, Laras. Aku yang membesarkanmu. Kau toh akhirnya akan mati. Kau cuma seorang perempuan. Apakah bedanya dibunuhku? Atau dibunuh si Rama Hidayat palsu? Bukankah kau toh akan jadi milik orang lain? Kau toh sudah ditakdirkan mati. Cuma babi hitam. Dijamah babi atau dijamah laki-laki. Ada bedanya? Kalau begitu, matilah di tanganku. Bagas, andai kau di sini,
Bagas, temani aku ke bukit belakang. Cari kuda. Dengan hak apa? Kau melakukan dosa sebesar langit, masih bisa hidup? Para siluman yang menemanimu, mencari kitab suci ke barat suci, semua setia padamu. Hanya jika kau berakhir di sini, aku bisa membuat mereka bertiga yang tak berguna ini tunduk. Cari rumah Chen Wang. Di sana ada ayam jantan besar. Bagas, kau kenapa? Jangan mendekat. Itu Rama Hidayat. Jangan biarkan dia kabur. Dapatkan dia, kita bisa hidup lama sekali. Semua jangan mendekat. Biksu ini tak ingin buang-buang waktu di sini. Lihat kau berkulit halus. Tangan tak kuat, bahu tak bisa angkat, berani bicara besar. Lelucon yang tak lucu. Serang. Kau takkan kabur. Apa ini? Cepat lari semua. Ini bukan Rama Hidayat. Ini makhluk aneh. Kau takkan lolos.
Aku tak paham. Aku tak mengerti. Harus kubebaskan babinya juga. Kak Jaka, itukah kau? Kau terjebak dalam tubuh monyet kecil ini? Kak Jaka, kutemukan kau. Kak Jaka, apa kau cari ikan yang bisa berjalan? Nak, bisa berenang? Jago renang! Di pintu desa ada sungai. Dalamnya 10 meter. Ada ikan yang bisa berjalan. Ambil ke sini. Nak, Dia benar bisa berjalan? adik Seno, kutemukan kau. Aku Bima sangat khawatir. Kakak sulung. Kakak kedua. Sudah ketemu guru? Aku terjebak di sungai ini ratusan tahun. Tak dengar kabar tentang guru sedikit pun. Kata Kak Jaka, anak di depan kita, itulah guru kita. Tapi ingatan guru telah disegel. Si kecoa busuk itu mau manfaatkan guru untuk paksa kita menyerah. Cepat bawa guru. Jauh dari sini. Akulah gurunya? Bagus. Akhirnya ketemu guru. Cepat bawa guru pergi. Setelah sampai di tempat aman, ayo cari cara lain. Bantu guru ingat lagi. Bahaya. Si busuk sialan nyusul.
Kak Jaka, adik Seno, cepat bawa guru kabur. Gua lawan si busuk ini. Kalian takkan bisa kabur. Pak. Bima. Mustahil. Mantra Buddha Agung tak bisa kau pecah. Adakah segel di tubuhmu masih ada? Kau cuma monyet biasa. Jangan pergi. Aku ingat. Akulah Rama Hidayat asli. Arga Mahendra, Jaka nakal keras. Perlu diawasi ketat. Itu kehendakku. Kurung dia. Biarkan Damar Wiratama antarmu ke Barat Suci. Buddha Agung. Jaka memang nakal, tetapi setia. Dia dampingi murid lewati penderitaan. Tak usah banyak kata. Ini titahku. Dan yang mau Tidak setuju. Berani kau. Kalau begitu, segel ingatanmu. Kurung di tubuh fana. Setelah jalani cobaan, kau akan paham maksudku. Guru,
Lari cepat. Tiga murid setiamu sudah kubunuh semua. Hahaha. Kematian mereka karena kau. Dulu kau dengar Buddha tidak durhakai perintahnya. Mereka takkan mati. Juga Sun Gokong, paling-paling cuma dikurung ratusan tahun. Terus dibebasin. Pas lu dapat kitab suci. Tapi lu malah mendurhakai Sang Buddha. Sampai banyak orang mati sia-sia. Termasuk warga desa ini. Semua mati gara-gara lu. Tidak. Bukan begitu. Kenyataannya beda. Misi ke Barat Suci cuma tipuan belaka. Sang Buddha Jin Chanzi rupanya belum paham aturan kahyangan. Mereka ini cuma semut. Sangat hina dan tak berarti. Hahaha. Jin Chanzi. Lu nggak berani bunuh gue? Nanti lu langgar pantangan membunuh. semut kecil sih. Tapi bisa guncangkan yang berat. Jadi Buddha, gue nggak mau lagi. Hahaha. Gue masih hidup. Gue nggak bakal mati.
Sang Buddha juga nggak bakal biarin. Lu nggak bakal balas dendam. Gue baru tinggalkan datang. Belum mulai terima murid. Malah jadi korban. Orang kampung udik ini. Hahaha. Misi ke Barat Suci, sejak awal cuma tipuan. Kali ini Jubah Shega mau ikut. Harus cari cara buat singkirin Tang Seng. Manfaatin aja tangan orang udik buat singkirin dia. Kita anggap aja nggak pernah ketemu. Kehidupan sebelumnya, guru bikin kita mati tragis. Kehidupan sekarang cukup sampai sini aja. Tubuh jasmani guruku sudah mati. Secara alami dia kembali ke sisi Sang Buddha Agung. Kenyataannya tidak seperti itu. Sang Buddha Agung Wahahaha. Rama Hidayat. Kutemukan kau